Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bab 3095. Ekspresi Ye Fengqing menjadi sangat jelek ketika dia melihat bahwa semua orang dan penatua hantu Gunung Iblis berdiri di sisi Dev, mencegahnya melakukan apapun. Hanya orang ini, aku hanya perlu menamparnya sampai mati. Dari mana datangnya pertarungan itu? Jika dua orang memiliki kekuatan yang sama, perahu roh tidak akan mampu menahan tanah longsor dan tanah longsor dalam pertarungan, tetapi ada celah besar dalam kekuatan antara dia dan Dev, tidak ada yang namanya pertarungan sama sekali. Dia merasa seperti telah menamparkan Dev, seorang biksu kecil kelas 5 di alam komposit, sampai mati dengan satu tamparan. Ketika semua orang mendengarnya, mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Fengqing masuk akal, jadi mereka tutup mulut. Tuan Ye benar, orang ini hanya berada di peringkat kelima dari body fit realm. Belum lagi Tuan Ye, bahkan jika saya bergerak, saya bisa menamparnya sampai mati. Perahunya rusak. Zhou Tai berdiri dan membantu Ye Fengqing berbicara. Dia sudah tidak puas dengan Dev dan yang lainnya, dan dia diblokir di Ling Chuan, jadi sekarang dia kebetulan menggunakan tangan Ye Fengqing untuk membunuh Dev, jadi dia marah. Kali ini, tidak ada yang menghalangi Ye Fengqing, jadi Ye Fengqing memandang Mo San Guilao. Mo San Guilao, tidak ada yang berbicara sekarang, apakah kamu masih akan menghentikanku? Seperti yang aku katakan, aku tidak akan diancam oleh orang lain. Tidak peduli jika kamu membunuhnya, kapal roh akan rusak atau tidak, bahkan jika ada kemungkinan 10.000, aku tidak akan setuju, kata Mo San Guilao dengan wajah serius. Ye Fengqing melihat bahwa hantu Gunung Iblis tidak memberinya wajah, jadi dia berkata dengan marah. Aku akan memberimu wajah, itu sebabnya aku bertanya, dan sekarang aku akan membunuhnya. Mari kita lihat siapa yang berani untuk menghentikannya. Jika kamu berani melakukannya, maka roh kapal itu harus dihancurkan dan ditenggelamkan, dan kemudian kita semua akan mati. Setelah selesai berbicara, Ye Fengqing tidak peduli dengan penatua hantu Gunung Iblis, dan menamparkan Dev dengan satu telapak tangan. Ye Fengqing tidak berani menggunakan telapak tangan ini lagi pula, dengan segenap kekuatanmu, membunuh Dev, seorang biksu peringkat kelima dari alam tubuh komposit, membutuhkan kurang dari semua kekuatanmu. Terlebih lagi, sebagai orang di Tribulation Transcending Realm, jika Dev mati dengan seluruh kekuatannya, maka kapal roh pasti akan rusak. Dev. Tuan Dev. Melihat ini, Gao Qilan dan Ji Yun ingin bergegas membantu. Meskipun mereka berdua hanyalah setetes air di masa lalu, dan kekuatan mereka tidak cukup untuk menghadapi alam kesengsaraan, tetapi mereka tidak bisa hanya melihat Dev terbunuh. Kamu tidak ingin datang ke sini, kamu baru saja melewati alam kesengsaraan, kamu tidak bisa membunuhku. Dev tampak percaya diri saat ini. Karena begitu Ye Fengqing bergerak, dia menemukan bahwa Ye Fengqing tidak beralih ke perampokan tahap kedua. Meskipun kekuatan Dev saat ini tidak dapat mengalahkan Ye Fengqing, tidak akan mudah bagi Ye Fengqing untuk bunuh diri. Terlebih lagi, Ye Fengqing meremehkan Dev dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jadi telapak tangan ini ingin membunuh Dev, itu adalah fantasi. Semua orang mendengar bahwa Dev, seorang biksu kelas 5 di alam tubuh bugar, bahkan memandang rendah dirinya di alam transendensi kesengsaraan, dan semuanya melemparkan pandangan menghina. Kematian sudah dekat, dan kamu masih menyombongkan diri. Dia baru saja melewati alam kesusahan, dia tidak tahu, bisakah melintasi alam kesusahan membuatnya mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Anak muda hari ini, kekuatannya tidak tinggi, tetapi kesombongannya tidak kecil. Semua orang menolak kata-kata Dev, berpikir bahwa Dev hanya menyombongkan diri. Lagi pula, Cultivator S kelas 5 dalam kondisi fit memandang rendah Cultivator S dalam kondisi cross tribulation, ini tidak masuk akal. Ye Fengqing juga terhibur dengan kata-kata Dev, dan sudut mulutnya terangkat.
Saya belum pernah melihat seorang biksu kecil di alam komposit memandang rendah seseorang di alam transendensi kesengsaraan, tetapi hari ini saya akan membiarkan Anda mengalaminya, antara kamu dan aku kesenjangan di antara mereka. Aku tidak akan menamparmu sampai mati, aku akan membiarkanmu mati dalam keputusasaan dan kesakitan. Seperti yang dikatakan Ye Fengqing, dia benar-benar melemahkan kekuatan telapak tangan ini lagi, dia benar-benar takut Dev akan ditampar sampai mati jika dia mengerahkan sedikit kekuatan. Bab 3096. Itu tidak akan menyenangkan. Melihat Ye Fengqing mundur lagi, Dev mencibir di wajahnya, karena orang ini sangat meremehkannya, biarkan dia meningkatkan ingatannya. Dev awalnya ingin menghindar. Lagi pula, Ye Fengqing adalah seorang kultivator di alam Transcending Tribulation. Bahkan jika dia tidak menggunakan semua kekuatannya untuk menamparnya, kekuatannya tidak kecil. Sekarang Ye Fengqing benar-benar menarik kembali kekuatannya, maka Dev tidak berencana untuk bersembunyi. Melihat bahwa Dev tidak bersembunyi atau menghindar, Penatua Hantu Gunung Iblis sedikit mengernyit, dan melangkah maju untuk menghentikannya. Karena tamparan Ye Fengqing, jika Dev tidak mengelak, dia pasti tidak akan tahan. Melihat bahwa hantu gunung iblis ingin menghentikannya, banyak biksu mengelilinginya dalam sekejap, mengelilingi hantu gunung iblis. Mereka tidak mengizinkan Lao Mo San Gui melakukan apapun. Jika Mo San Gui Lao mengikuti Ye Fengqing, maka kapal roh pasti akan tenggelam, dan semuanya akan habis. Hantu gunung iblis selalu mengerutkan kening ketika melihat begitu banyak orang mengelilinginya, dia tidak berdaya. Dan Ye Fengqing melihat bahwa Dev tidak bergerak dan menatapnya dengan cibiran di wajahnya, berpikir bahwa Dev telah ketakutan setengah mati. Melihat telapak tangan Ye Fengqing hendak menamparkan Dev dengan paksaan, cahaya dingin melintas di mata Dev, dan dia akhirnya bergerak. Tinju cahaya suci. Dev tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan kemudian semburan cahaya terang keluar dari tinju. Kekuatan tak berujung melonjak dari pukulan Dev. Boom! Pukulan Dev mengenai telapak tangan Ye Fengqing dengan keras. Dalam sekejap, terdengar ledakan. Semburan nafas menyebabkan kapal roh bergetar hebat, dan seluruh geladak mulai retak. Pada saat ini, semua orang mulai panik. Dan mata Ye Fengqing membelalak kaget, dan dia terbang terbalik, menghantam geladak dengan keras, geladak itu langsung runtuh, dan dia jatuh ke dalam kabin. Lingkaran sihir di sekitar kapal roh, di sini di bawah akibat kekerasan, itu runtuh seketika, dan banyak orang terlempar ke tanah. Tak satu pun dari mereka memiliki persiapan mental, dalam pandangan mereka, Dev tidak lebih dari seekor semut, yang akan mati dengan sedikit putaran. Tanpa diduga, semut ini meledak dengan kekuatan binatang buas. Cepat, perbaiki kapal roh, benar-benar jangan biarkan kapal roh runtuh. Teriak seorang anggota staf yang mengenakan jubah gosip. Tak lama kemudian, banyak anggota staf kapal roh sibuk dan memperbaiki dengan cemas, karena takut kapal roh itu akan runtuh dan tenggelam langsung di lautan tinta. Kalau begitu, tidak ada yang selamat. Dan banyak biksu lainnya, meski kaget, juga bergegas membantu. Bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati. Seluruh perahu roh dalam kekacauan, hanya Dev yang memiliki wajah tenang. Lagi pula, dia memiliki kura-kura suci, jadi meskipun perahu roh itu tenggelam, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Mo San Gui Lao memandang Dev dengan tatapan kosong saat ini, matanya penuh kejutan. Yang mengejutkannya bukanlah bahwa Dev dapat menjatuhkan Ye Fengqing, dia terkejut bagaimana Dev mengetahui tinju cahaya suci. Nona Gao, Ji Yun, ayo pergi. Melihat kapal roh yang berantakan, Dev memutuskan untuk membawa mereka pergi ke penyu suci. Alasan mengapa dia melakukannya sekarang adalah karena kecerobohan Ye Fengqing, bukan karena dia benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan Ye Fengqing. Sekarang, memanfaatkan kekacauan perahu roh, mereka harus pergi secepat mungkin. Jika Ye Fengqing benar-benar ingin mempertaruhkan nyawanya dan menyerahkan perahu roh, Dev tidak dapat menahannya. Tunggu sebentar. Hantu gunung iblis menghalangi jalan Dev dan yang lainnya.
Apa yang ingin kamu lakukan? Ji Yun bertanya dengan ekspresi waspada. Namun, Dev melambaikan tangannya untuk menyuruh Ji Yun tutup mulut, dan kemudian menatap Mo San Gui Lao Dao. Senior, saya tidak tahu mengapa Anda menghentikan kami. Jika kamu ingin menunggangi kura-kura suci bersama, tolong, kura-kura suciku bisa menunggangi kita. Baru saja, hantu gunung iblis membantu dirinya sendiri. Dev melihatnya, dan penatua hantu gunung ajaib dari sudut pandang Dev, itu adalah tidak sekejam di legenda. Bab 3097. Aku tidak ingin mengendarai kura-kura sucimu. Jika aku membutuhkannya, aku bisa menjinakkan kura-kura suci. Hantu gunung iblis menggelengkan kepalanya. Dev benar ketika dia memikirkannya. Hantu gunung iblis ini cukup kuat. Dia menjinakkan kura-kura suci tetapi melepaskannya. Jika kapal roh benar-benar tenggelam, dia bisa menjinakkan kura-kura suci lagi. Kalau begitu aku tidak tahu mengapa senior menghentikan kita. Dev bertanya dengan bingung. Aku ingin tahu, dari siapa kamu mempelajari tinju cahaya suci? Mo San Gui Lao bertanya dengan serius. Ikuti apa yang dipelajari seorang senior tua, jawab Dev. Namun, dia tidak secara langsung menyebut Feng Mo. Lagi pula, di seluruh dunia surga dan manusia, banyak orang membenci ras iblis. Jika Dev dengan gegabah mengatakan bahwa dia berlatih dengan ras iblis, itu mungkin menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Orang tua mana yang kamu ikuti? Mo San Gui Lao bertanya. Ini, Dev ragu-ragu. Kamu laki-laki, bagaimana kamu bisa sampai ke dasarnya? Dari siapa kamu belajar? Apakah kamu harus memberitahumu? Gao Qilan sedikit tidak senang, jelas Dev tidak ingin mengatakannya, tetapi gunung iblis hantu terus bertanya. Penatua hantu gunung iblis mengabaikan Gao Qilan, tetapi menatap Dev dan berkata, tinju cahaya suci Anda sangat murni dan kuat. Itu jelas merupakan keturunan langsung dari garis keturunan Feng Mo, pertempuran antara Tuhan dan iblis. Feng Mo dihancurkan, dan garis keturunan Feng Mo juga berantakan, dan sekarang tidak ada orang yang mengetahui tinju cahaya suci murni ini. Mendengar kata-kata Mo San Gui Lao, Dev merenung sejenak dan berkata, sejujurnya, tinju cahaya suci saya justru diajarkan oleh senior Feng Mo secara pribadi. Ketika Mo San Gui Lao mendengar ini, dia langsung terkejut. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin, Patriark Feng Mo. Baru saja mengatakan ini, Mo San Gui Lao tiba-tiba menutup mulutnya, seolah menyadari bahwa dia salah kata. Dan Dev dengan tajam menangkap kata-kata Mo San Gui Lao, dan langsung mengerutkan kening dan berkata, Patriark Feng Mo, apakah Anda seorang Moxiu? Dari garis keturunan Feng Mo, kurang dari BR lebih besar dari. Melihat ini, penatua hantu gunung iblis hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ya, saya memang penggarap iblis, milik garis keturunan iblis angin. Jangan biarkan orang mengetahui identitasku sebagai iblis. Ini, kekuatan saya tidak meningkat sama sekali selama ratusan tahun. Saya telah menjaga Gunung Tianmo, berharap suatu hari saya dapat memperbaiki nama garis keturunan Feng Mo saya. Old Feng Mo leluhur telah mati selama ribuan tahun. Dan bahkan para murid dan cucu yang telah melihatnya semuanya mati dan terluka sekarang, bagaimana dia bisa mengajarimu tinju cahaya suci secara langsung? Mo San Gui selalu tidak percaya apa yang dikatakan Dev. Lagi pula, itu keterlaluan. Feng Mo senior tidak mati. Jiwanya yang tersisa ditekan di menara penekan iblis di dunia sekuler. Saya menyelamatkan senior Feng Mo secara kebetulan, dan dia mengajari saya tinju cahaya suci. Dia juga berkata, beri aku kesempatan. Sampai jumpa di Gunung Tianmo, kata Dev dengan jujur. Apa? Patriark Feng Mo belum mati. Apakah dia sudah kembali ke Gunung Tianmo? Kenapa aku belum melihatnya? Wajah Mo San Gui Lao penuh kegembiraan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Kalau begitu aku tidak tahu. Mungkin dia hanya jiwa yang tersisa, dan dia tidak ingin orang tahu. Mungkin dia akan muncul ketika dia memulihkan tubuhnya. Dev juga tidak mengerti mengapa Feng Mo tidak pernah muncul. Tapi pikirkanlah,
Feng Mo hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, dan kekuatannya harus sangat berkurang. Jika dia muncul sekarang, dia mungkin akan ditekan lagi. Mungkin dia berpikir belum terlambat untuk muncul setelah dia mendapatkan kembali kekuatan fisiknya. Hantu Gunung Iblis menatap Dev. Kamu tidak berbohong padaku. Apa yang aku bohongi padamu, apakah itu berarti bagiku? Tanda tanya. Tersenyum ringan. Saat ini, Mosan Guilao benar-benar percaya pada Dev. Bagaimanapun, tinju cahaya suci Dev tidak akan pernah dipelajari oleh siapapun kecuali Feng Mo sendiri. Bersambung.